Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan, nas renungan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 3. Begini firman Tuhan. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Allah sangat menginginkan kepada umatnya supaya mereka melakukan ibadah yang sejati, bukan ibadah yang mendua. Di satu sisi mereka memuji Tuhan, melakukan ritual-ritual ibadah, bahkan menyerahkan persembahan dan juga korban. Tetapi di sisi lain mereka juga menyembah berhala. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, firman Tuhan hari ini ingin mengoreksi kehidupan kita, bahwa kerendahan hati, ketulusan jauh melebihi dari apa yang kita persembahkan, dan ketaatan jauh melebihi dari apa yang dapat kita korbankan. Hal inilah yang diingatkan Nabi Yesaya kepada umat Israel, bahwa Tuhan Allah tidak tinggal diam bagi orang-orang atau umatnya yang mendua dalam hal beribadah kepada Tuhan. Tuhan menginginkan ibadah yang sejati. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti atau melakukan ibadah, di sana kita juga adalah introspeksi diri. Apakah ibadah itu tulus? Apakah ibadah kita itu sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan? Apakah ibadah kita itu mendua? Oleh karena itu, Bapak Ibu, hari ini kita diperhadapkan kepada pilihan tentang ibadah. Tentu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang setiap hari kita diberkati Tuhan, tentu kita harus melakukan ibadah yang sejati, menjauhkan kepura-puraan, terlebih menjauhkan perilaku atau prasangka atau praduga yang menganggap bahwa persembahan atau korban itu atau sumbangan-sumbangan kita itu dapat menyuap Tuhan Allah, dapat mengaburkan dosa-dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Ini harus jelas Bapak Ibu kita pahami, karena sebelum ayat 3 ini Allah telah mendeklarasikan bahwa Allah berkuasa menjadikan langit sebagai tahtanya dan bumi sebagai tumpuan kakinya. Ayat 1. Oleh karena itu, di sana kita diingatkan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, sebab tahtanya adalah langit dan bumi ini adalah tumpuan kakinya. Ini menggambarkan betapa kecil dan betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan, tidak ada yang bisa kita sembunyikan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh,
menjauhkan hati yang mendua dan kepura-puraan. Ibadah yang sejati itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang kita lakukan secara ritual harus juga kita wujudkan di dalam ibadah sosial melalui perilaku dan tindakan kita, yaitu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat menjalani hidup di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan bila Tuhan masih memberikan kepada kami waktu dan kesempatan pada hari ini untuk melakukan hal-hal yang terbaik yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai unjuk nyata daripada ibadah kami yang sejati kepada Tuhan. Jauhkan kami Tuhan daripada hati yang mendua atau ibadah yang pura-pura, melalui wujud nyata kehidupan kami yang senantiasa melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjauhkan pikiran kami bahwa apa yang dapat kami persembahkan, bahwa apa yang dapat kami berikan kepada Tuhan tidaklah boleh menutupi apa yang menjadi kesalahan dan berbagai keburukan kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang boleh kami tutup-tutupi. Biarlah kami jujur, tulus dan ikhlas di dalam memuji Engkau, karena itulah yang Engkau kehendaki. Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu, mulai dari anak-anak kami yang kecil, remaja naposo hingga orang tua kami lansia. Biarlah Tuhan memberkatinya. Terkhusus bagi yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan. Bagi yang letih lesu, biarlah Tuhan memberikan kelegaan. Bagi yang berbeban berat Tuhan, biarlah Engkau meringankan beban mereka dan Engkau memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kehidupan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam satu hari ini, dan kami mau menyerahkan setiap pekerjaan kami dan kegiatan kami pada hari ini, dan juga pelayanan kami Tuhan. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi kami. Ampunkan kami dari dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.